Direkod. Sudah, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Nah, ini kita lanjut. Nanti kalau ada interupsi dan sebagainya langsung ngomong, karena kalau pakai tangan di gambar itu kayaknya saya nggak lihat karena di sini kan cuma sedikit. Nah, ini X sama dengan 0 ya. Bukan tidak ada ya. Nah, perhatikan. Kalau seandainya di sini di soal saya tulisnya di sini X-nya antara, ini kan pasti antara 0 sampai, misalnya 0 sampai 1, berarti ini masuk. Tapi kalau di soal ditulisnya di sini X-nya lebih besar dari 0, berarti 0-nya nggak masuk. Ya. Saya pakai ini aja nih. Saya pakai ini ya, berarti ini masuk dua-duanya. Berarti sekarang tinggal titik ujung yang mana? Titik ujung yang mana? X-nya berapa? 0 sama 1, Pak. Ya, nah tulis sudah jadinya di sini. Jadi bilangan kritisnya yang mana? 0, 1, sepertiga. Ya, jadi ada 3. Jadi bilangan kritisnya ada 3. Nanti silahkan dipoto aja langsung ya. Ini dipoto aja ya. Sudah? Saya keluar? Sudah dipoto? Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Ini sudah, berarti ini udah ya. Sorry. Nah, sekarang kita lihat teorema Fermat. Nah, teorema ini sudah Anda familiar kan? Ya kan? Jessica Elvira udah familiar belum dengan teorema Fermat? Belum, Pak. Sering ada di pasar. Apa itu, Pak, kalau yang di pasar? Masa nggak tahu, di Ciamplas banyak. Oh, itu Fermat ya? Iya, Pak. Oh, Fermat itu ya. Oh, tapi kan ini Fermat. Orangnya ini nih tuh. Ini orangnya nih Fermat. Fermat, bukan Fermat ya. Fermat, ini orangnya tuh lahirnya tahun 1601 ya. Berarti Jessica belum lahir ya? Belum, Bapak. Ya, berarti nggak ketemu sama namanya Fermat ya. Belum ketemu, Pak. Menurut Fermat gini, kalau FC-nya nilai ekstrim lokal, maka C-nya bilangan kritis. C-nya bilangan kritis. Ya. Nah, yang kita pakai biasanya, Anda lihat ini catatannya ya. Jadi kalau untuk mendapatkan nilai ekstrim lokal FC, terlebih dahulu tentukan bilangan kritis. Ya, karena kalau C bukan bilangan kritis, maka FC bukan nilai ekstrim lokal. Jadi kalau Anda lihat kan, kalau P ini kan kalau P maka Q ini sama saja dengan apa? Kontrapositifnya apa? Kontrapositifnya apa? Jika P maka Q, kontrapositifnya apa? Wah, udah lupa sama ini ya, implikasi ya. Min Q maka min P ya. Jadi kalau C bukan bilangan kritis, maka FC bukan nilai ekstrim lokal ini. Ya. Jika C bukan bilangan kritis, maka FC bukan nilai ekstrim lokal. Nah, perhatikan C bilangan kritis belum tentu FC-nya ekstrim lokal. Jadi kalau ada bilangan kritis, belum tentu di situ ada FC-nya sebagai ekstrim lokal ya. Kan ini tidak berlaku sebaliknya teorema Fermat ini. Lalu berdasarkan definisi bilangan kritis, ekstrim lokal itu terjadi di titik ujung stasioner atau titik singular ya. Jadi kita ambil yang ini. Tentunya yang ini, gambar-gambar ini. Ini terjadinya di ujung. Kalau yang ini terjadinya di stasioner. Kalau yang ini terjadinya di singular.
cirinya titik singular itu, cirinya titik singular di sini tajam, ya tajam begini. Ini stasioner, ini singular ini, ya, atau continue, discontinue. Nah ini titik singular ini. Cirinya stasioner mulus begini. Nah ini sini stasioner. Atau begini. Nah ini stasioner. Oke. Nah, jadi kalau ada gambar kayak gini, ini bukan stasioner ini, ya. Nah, ini bukan stasioner karena nggak kayak gini. Di situ ada rata sedikit. Kalau kayak gini, ada gambar gini. Nah, ini stasioner atau bukan? Yang di sini. Ini gini, tak. Ini apa? Ini singular. Nah, kalau yang ini stasioner di sana. Ini juga stasioner, ya. Stasioner. Ciri-cirinya begitu. Ciri-cirinya. Bingung ya? Maaf, Pak. Ya. Itu kalau pakai pen, kadang nunjuknya suka nggak kelihatan gitu loh, Pak. Jadi bingung waktu di memang kalau di PDF-nya ya, tapi kalau di sini enggak kan ya. Kalau di sini enggak kan lebar kan? Iya, tapi nggak kelihatan ininya, Pak. Kayak apa titiknya gitu. Nah, itu. ini udah saya perbaiki lagi nih. Nah, ini sudah kelihatan kan? Yang ini stasioner apa singular? Singular. Kalau yang ini? Itu stasioner, Pak. Stasioner. Ya. Cirinya stasioner, cirinya begini. Atau begini. Ya. Kalau singular, cirinya gini, tajam. Atau tidak continue. Ya. Atau tidak continue, itu cirinya. Oke? Kalau itu udah jelas ya. Nah, sekarang kita kembali ke PDF-nya. Mana tadi PDF-nya? Nah, sekarang kita lihat yang ini. Nah, ini ciri. Oh, ini ada ciri-cirinya lagi. Anda pasti udah ngerti nih ya. Itu stasioner, singular, dan titik ujung. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan untuk yang ekstrim mutlak? Nah, ini mutlak. Kalau mutlak, ini aja dua. Yaitu cari bilangan kritisnya. Yang kedua, hitung nilai bilangan kritisnya. Yang paling besar namanya nilai maksimum mutlak, yang paling kecil namanya nilai minimum mutlak. Itu aja, ya. Nah, contohnya seperti ini. Anda cari ekstrimnya, ternyata dapat yang ini. Nah, sekarang tinggal hitung. Kalau X-nya 1, F1-nya sekian, ini dan ini. Tinggal lihat mana yang terbesar, mana yang terkecil. Yang terbesar 19 itu adalah maksimum mutlak. Yang paling kecil -1 adalah minimum mutlak. Nah, ini kalau mau gambar aja. Nah, jadi kalau di soal Anda disuruh gambar, nggak usah gambar. Nanti ada khusus untuk menggambar. Ya. Oke. Nah, contohnya misalnya gini. Saya kasih contoh lagi. Nah, ini contohnya tadi yang ini. 1/4 X pangkat 4. Nah, ini ya. Kelihatan belum ya? Mohon maaf, Pak. Share screen-nya belum ada. Oh, ya. Nah, ini. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, coba Anda ingat ini.
Oh, ini saja saya copy dulu. Nah, ini. Nah, ini ikutan tercopy. Nah, ini misalnya yang ditanyakan di sini ini enggak. Ya, jadi minimum maksimum global. Nah, tadi kita sudah dapat bilangan kritisnya. Bilangan kritisnya apa tadi? Min 1, 3, apalagi tadi? Ingat nggak? Satu. 1 sama 0, Pak. Nah, ini ya. Nah, kalau menghitung maksimum minimumnya, tinggal bikin tabel aja. Nah, ini tadi bilangan kritisnya. Mulai dari min 1, urutkan aja 0, 1, 3 ya. Mau pakai X juga nggak apa-apa. Fx ya. Kalau min 1 masukkan ke sini min 1. Min 1 pangkat 4. Berarti 1. Berarti 1/4 ditambah 1 ya kan, ditambah 1. Berarti jawabannya berapa tuh? Nah, ini yang paling susah ya. 2 berarti 8/4, 9/4. Ini 9/4. 0 gampang. Yang 1, 1 lagi 1/4. Dikurang 1 tambah 1 berarti 1/4. Nah, sekarang kalau yang 3 banyak kayaknya ya. Saya tulis saja dah di sini. 1/4 3/4 dikurang 3/3 ditambah 3/2. Nah, lihat aja di sini statusnya. Nah, jangan status ya, keterangan deh. Keterangan. Keterangan. Nah, mana di sini yang paling besar? Ini kelihatannya minimumnya kan, minimum lokal. Nah, ini hitung dulu ya, tinggal hitung ini sama ini nih. Yang lalu cari yang terbesar dan terkecilnya, oke? Nah, itu. Ya. Hitung ya, ini ya. Lengkapi. Sorry. Ini bukan lokal. Apa? Minimum apa? Global. Global. Ya. Nah, ini berapa kira-kira nih? Ayo, berapa kira-kira? 9 kali 9, 81/4. 27. Tambah 9. Nah, berapa ya hitungnya? 2,25, Pak. Berapa? 2,25. 2,25 ya. Berarti lebih gede yang 9 ya? Sama ya? Sama, Pak. Sama. Berarti ini adalah, jadi Anda bisa tulis ini adalah maksimum global. Ini juga maksimum global. Jadi kalau ditanya nilainya apa? Nilai minimum global atau mutlak itu adalah 0. Nilai maksimum global itu adalah 9/4. Nah, kalau di pilihan gandanya ditanyakannya minimum global di mana? Ayo, minimum global di mana? Minimum global di mana? Kalau ternyata di isian pilihan gandanya bukan nilai tapi titik. 0,0, Pak. Minimum global di titik. Nah, gitu kan, titik apa? 0. Ini nolnya nih, 0. Sama 0. Jadi 0,0. Maksimum global di mana? Min 1,9/4. Min 1,9/4 dan
3,9/4. Ya. Nah, tinggal lihat aja nanti di isian pilihan gandanya mau dititik apa nilai yang mintanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat materi selanjutnya. Sudah jam 2:26, nanti kita akan berakhir tepat jam 6 sore ya, kalau nggak salah ya jadwalnya ya. Ya. Salah. Nah, sekarang kita lihat nilai rata-rata. Langsung pada pusing kayak kalau jam 6 sore ya. Nah, kalau nilai rata-rata seperti ini. Kalau mau menggunakan nilai rata-rata teorema ini, cek dulu kontinunya ya pada selang tutup, dan yang kedua cek juga terturunkan. Jadi F aksen C-nya ada nanti bisa terturunkan, maka kesimpulannya ini ya. Nah, jadi ilustrasinya begini. Jadi kalau ada fungsi F seperti gambar ini continue ya, maka selalu ada C. C ini kebetulan C-nya ada 2, di mana F aksen C-nya sama dengan kemiringannya, sama dengan kemiringan garis AB. Anda lihat warna biru sejajar dengan warna merah, artinya kemiringannya sama. Nah, di gambar 11 ini Anda lihat kemiringan garis warna merah sama dengan kemiringan warna kuning. Ya. Nah, kemiringan warna kuning ini adalah FB dikurang FA per B min A. Itu rumus SMA-nya. Vertikal dibagi horizontal. Nah, kemiringan warna merah Anda sudah belajar bahwa itu adalah kemiringan garis singgung, yang tidak lain adalah F aksen C. Nah, itulah teorema nilai rata-rata, teorema nilai rataan atau TNR. Nah, contohnya seperti ini. Ya, apakah TNR dapat diterapkan? Berarti hipotesisnya harus terpenuhi, ya. Kalau ya, tentukan nilai C-nya. Nanti dicari nilai C-nya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke? Nah, nanti di responsi saya kasih soal yang lebih menarik. Di sini nggak ada kayaknya nih. Di sini saya nggak ketemu di sini. Nanti aja. Contoh ini bisa dimengerti nggak? Atau mau dijawab ulang? Nah, coba X pangkat 3 tambah X pangkat 3 tambah X. Nah, ini coba Fx X pangkat 3 tambah X. Ini aja lah. Ya. Nah, kalau ini agak susah mencari soalnya kalau tidak pas. Tambah 1. Nah, ini pada selang saya ambilnya 0. Ini kebetulan ininya C-nya 2 ya. Nah, ini mana? Oke. Saya masukinnya 0 sampai 1 aja. Ya. Nah, perhatikan yang pertama. Jadi pertanyaannya sama. Apakah teorema nilai rata-rata dapat digunakan? Dapat dipakai? Pertama, cek continue. F continue pada selang 01 sebab apa? F polinom. Ya, polinom kan? Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua apa? Syarat keduanya.
apa syarat keduanya? Syarat keduanya tinggal masukkan apa namanya turunannya, ya, jadi bisa dipakai ya. Jika ya cari nilai C pada TNR, berarti kita hitung f aksen x-nya, ya, sama dengan 3x kuadrat. Oh sorry, ini pertanyaan ini belum selesai ya. Jikayanya belum. Ini syarat keduanya supaya TNR bisa dipakai, turunkan dulu. Apa turunannya? Apa turunannya? Ayo. 3x kuadrat 3x plus 1. kuadrat tambah 1, ya. Nah, ini ada untuk setiap x di 01. Ya, ada. Hasilnya ya 3 kali x kuadrat tambah 1 ada. Nah, dari dua ini dapat disimpulkan, TNR bisa dipakai, dapat dipakai. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Jika ya, tentukan C-nya. C pada teorema nilai rata-rata. Nah, caranya gini. Caranya ingat rumusnya, ya. Rumusnya apa tadi? F aksen C sama dengan ini nanti ini sebagai A, yang ini sebagai B-nya ya. Atau langsung aja F1 dikurang F0 dibagi dengan 1 kurang 0. Ya. Nah, F1-nya berapa? 1 tambah 1, 3 ya. 0, 1 ini. Kurang ini. Ini 3, ini 1 dibagi 1. Jadi jawabannya 2. Ya. Nah, F aksen X 3X kuadrat tambah 1 berarti F aksen C-nya 3C kuadrat tambah 1 sama dengan 2. Nah, cari C-nya di sini. 3C kuadrat sama dengan 1 kan? Berarti C kuadrat sama dengan 1/3. Nah, berarti C-nya ada 2 kan? Yaitu akar 1/3 dan 1 lagi min akar 1/3. Ini tidak masuk DF. Tidak masuk DF. Ini DF-nya nih. Jadi kesimpulannya apa? C-nya berapa? Akar 1/3. Akar 1/3. Ya. Oke. Mudah ya? Mudah apa mudah-mudahan? Gimana Karenina? Bisa? Kareninanya udah tidur. Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat yang ini. Oh, banyak sekali ya. Fungsi naik dan turun. Nah, fungsi naik dan turun seperti ini definisinya. Jadi yang ini, yang di sini, yang ini turun, sedangkan yang ini naik ke atas, naik. Nah, jadi turun pada selang ini, naik pada selang itu. Jadi kita akan mencari selangnya ini. Caranya menggunakan seperti ini, rumus ini. Turunan pertama. Kalau F aksen positif, berarti dia naik. Kalau F aksen negatif, dia turun. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kemiringannya selalu kecil, lebih kecil dari 0. Nah, berarti dia turun. Ini naik, positif terus. Dia berarti fungsi naik. Ya. Jadi cara mencarinya seperti ini aja. Cari aja turunan ininya. Ya. Seperti ini. Anda tinggal mencari F aksen X-nya 0, min 1 dan 2, baru buat garis bilangan. Lalu cari tandanya. Maka Anda akan lihat F-nya naik pada selang min hingga min 1. Nggak usah pakai kurung tutup, kurung buka aja. Karena kalau 1 titik, dianggap aja itu termasuk ya.
hingga, jadi yang positif. Itu yang dimaksud dengan naik dan turun. Anda lihat gambarnya seperti itu. Nah, mengenai kemonotonan. Nah, kemonotonan seperti ini. Kalau F-nya fungsi kontinu pada selang I, maka F aksen X pada setiap titik dalam. Ya, nah, itu jadi ada di dalam nanti. Kalau seandainya F aksen X-nya lebih besar dari 0. Sehingga Anda dapat TNR-nya seperti ini. Ini ya. Nah, demikian juga kalau ini kalau fungsinya naik. Nah, kalau fungsinya turun seperti ini. Apa bedanya? Nah, coba lihat perbedaannya sama ininya kan. Fx2 dikurang Fx1, F aksen C. Jadi Anda lihat X1-nya di sini lebih kecil ya daripada X2. Ini lebih kecil daripada di X2. Jadi pertemuan pertama ini yang paling banyak materinya. Ini masih belum nih tuh, Mas. Habis ini apa? Uji turunan kedua. Nah, ini baru selesai. Ya, kita masih ada waktu kan? Habis ini ada kuliah. Gimana Rehan? Ada kuliah nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo, siapa yang mau bertanya? Kayaknya Afrinda kayaknya mau nanya nih. Afrinda, mana Afrinda? Afrinda. Hah? Enggak. Oh, kalau gitu Akil lah. Akil kayaknya mau nanya nih sambil merokok lagi Akil tuh. Akil kuliah sambil merokok. Rokoknya rokok tua lagi. Hah? Nggak ada yang mau ditanyakan, Pak. Kenapa? Berarti udah pada mengerti? Bingung Pak mau ditanyain apa. Masih Nggak kedengaran apa? Kenapa? kenapa nggak ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Maksudnya apakah sudah mengerti? Bingung ya, bingung. Justru bingung karena nggak tahu apa yang mau ditanyain itu ya. Harus dibaca dulu materinya supaya bisa paham nanti kuliahnya. Lihat di ininya aja videonya kan ada. Nanti kalau nonton video pelan-pelan ya diresapi ya. Ya seperti Anda sedang nonton sinetron gitu ya. Kayak nonton sinetron layangan putus gitu. Jadi diresapi ya. Masuk ke dalam lubuk hati Anda yang paling dalam. Jadi rumus-rumus kalkulus satunya itu mengalir dalam darah Anda, mengetuk pintu jantung Anda, sehingga begitu dapat rumus hati Anda berdebar-debar gitu ya. Jadi diresapi. Jadi begitu di ujian ketemu rumus yang sama sudah nggak debar-debar, udah biasa ini mah sudah masuk ke dalam jantung hati Anda kan. Sudah biasa. Oke. Nah, oke yang terakhir nih. Yang terakhir. Uji turunan pertama. Kalau Anda ingin tahu dia minimum lokal, caranya lihat F aksen berubah tanda dari negatif ke positif, ya. Jadi kalau ini C-nya, lihat tanda F aksennya di sini. Kalau dari negatif ke positif, maka di sini adalah minimum lokal di C-nya ini. Kalau seperti ini, positif ke negatif, maka di sini adalah maksimum lokal. Ya, yang ini adalah tanda F aksen. Tandanya F aksen. Kalau naik turun juga sama, jadi ini naik turun sama aja ininya di sini. Nah, contohnya ini nih tuh. Anda lihat di sini perubahan dari minus ke plus berarti F1 apa? F1 apa?
minimum lokal ya, dari negatif ke positif. Dari negatif ke negatif nggak ada ya, tidak ada apa-apa di situ. Jangan diambil sebuah kesimpulan. Nah, ini adalah uji turunan keduanya. Anda lihat kalau seandainya F double-nya positif, Anda dapat minimum. F double-nya negatif itu adalah maksimum lokal, gitu. Ya, jadi Anda dapat yang seperti ini. Nah, jadi Anda dapat kalau sudah ketemu turunan pertamanya sama dengan 0, dapat X sama dengan 3 dan min 1. Nah, Anda boleh menggunakan uji turunan pertama. Nah, kalau dari turunan pertama kan begini. Di sini min 1, di sini 3. Sorry. Biar sama dengan gambarnya ya. Di sini min 1, di sini 3. Coba Anda lihat tanda F aksen. Berarti tandanya F aksen ini. Coba di antara min 1 ada angka 0, berarti di sini minus. Masukkan 4. Nah, ini plus. Ini plus, ya. Nah, perubahan dari plus ke minus apa? Apa perubahan dari plus ke minus? Jadi ini plus. Ini minus, berarti yang ini apa? Maksimum. Minus. Jadi ini plus, ini minus. Ini minus, ini plus. Apa jadinya? Min, ya. Jadi itu cara ingatnya ya. Jadi ini maksimum. Ini maksimum. Nah, dapat kan maksimum di sini. Minus ke plus. Dapat apa? Minimum. Nah, ini minimum nih. Ya, minimumnya. Ini kalau uji turunan pertama. Nah, kalau uji turunan kedua, langsung gini aja. Yang ini dihitung. Kalau F double 3, 4 plus, nah langsung dapat ketemu. Ya, berarti minimum. Negatif berarti maksimum. Nah, tinggal Anda lihat. Ternyata uji turunan kedua lebih singkat kan dibanding uji turunan pertama. Tetapi uji turunan kedua akan gagal kalau F double-nya sama dengan 0. Nah, sehingga harus tetap masih menggunakan uji turunan pertama. Jadi masing-masing punya kelemahan. Nah, sekarang uji konsep nih katanya nih. Harus diuji konsepnya nih. Ini berarti ditanya-tanya ini. Saya mau nanya yang tidak ada fotonya ini. Saya mau nanya yang tidak ada fotonya. Oh, kayaknya udah ada fotonya semua. Kayak ini kita bukan mau foto loh, sama tanya-tanya aja. Coba Gema Sakti Sofiandi, ada nggak? Ada, Pak. Ada. Nah, coba ini uji yang pertama. Apakah nilai ekstrim mutlak dan nilai ekstrim lokal suatu fungsi? Apa itu? Ekstrim mutlak apa? Ekstrim mutlak itu Pak yang global Pak, atau nama lainnya Pak? Ya, atau maksudnya kalau maksimum mutlak artinya juara dunia. Iya Pak. Ya, maksimum lokal juara kampung gitu aja ya, ingat-ingatnya ya. Iya Pak. Nah, udah tahu lah. Jadi ya, ini hanya mau memberikan tanda-tandanya aja ya. Oke, selanjutnya. Oh, sudah ada fotonya semua ya. Oh, kalau begitu sama tanya yang ada fotonya deh. Ada fotonya semua sudah. Anissa Shakira. Bilangan kritis apa? Bilangan kritis itu yang tadi dicari itu Pak, yang dari interval itu. Oh, kalau jawabannya begitu, semua pertanyaan di sini jawabannya itu. Yang spesifik, bilang aja stasioner, singular, ujung, gitu ya. Iya Pak. Nah, gitu. Ya, kelihatannya udah pada mengerti deh. Nah, jangan lupa di sini ada tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya ini sudah ada aturannya ya. Kelompok 1 dan 3 kerjakan paket 1, 2, 4, 2 dan seterusnya ya. Nah, itu.
Nanti dikumpul pada saat responsinya hari Selasa ya kalau nggak salah. Jadi panjang waktunya ya, masih panjang waktunya ya. Jadi Anda diskusi dengan teman-teman kelompoknya ya, nggak boleh sendiri. Nanti saya tanya-tanya tuh. Nanti saya absen, anggota kelompoknya hadir nggak? Jangan sampai tidak hadir. Saya acak nanti ngambil satu-satu. Setiap ini satu ngacak. Oke, ada yang bertanyakan? Kayaknya Putih mau nanya nih. Putih Nila mau nanya ya. Nanya apa? Sudah cukup, Pak, dari saya. Oh, udah mengerti. Bagaimana? Sudah jelas? Kalau nggak ada yang nanya, kita nggak keluar nih. Harus ada yang nanya sebelum keluar. Dan bertanya Pak, untuk pengumpulannya tetap seperti biasa ya Pak di course Pak? Pertanyaannya salah kalau dibilang seperti biasa, karena saya baru pertama kali masuk ini. Oh iya Pak. Oh, diganti pertanyaannya. Oke Pak, untuk pengumpulan tugas kelompoknya itu di mana ya Pak? Apakah di course atau di media lain? Memang media lain di ini course yang di course. Terus ini ya pertemuannya ditulisnya ya, nanti di pertemuan situ ada beberapa kelompok. Jadi jangan per kelompok ininya terlalu banyak nanti di course-nya, di forum diskusi ya. Baik Pak. Seperti yang dilakukan oleh Bu Ida. Ya. Saya belum lihat sih seperti apa yang Bu Ida itu. Nah, pokoknya nanti seperti itulah. Nanti saya cari-cari di course-nya ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, karena sudah ada pertanyaan, berarti kita sudah tuntaskan hari ini. Kelihatannya pada pada berseri-seri ini habis kuliah kalkulus 1 berarti tidak menakutkan ya kalkulus 1 ya. Ternyata menarik ya. Jangan lupa pelajaran hari ini banyak sekali konsep yang ada. Biarkan konsep-konsep itu menjalar dalam diri Anda, dalam darah Anda, mengalir, mengetuk jantung Anda, kalau perlu mencangkul jantung Anda supaya ada rasa berkesan. Oke? Sampai ketemu di Selasa. Saya live ya.